Pemimpin Hizbullah Lebanon memperingatkan Israel tidak akan ada tempat yang aman jika perang besar-besaran pecah di antara kedua musuh. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah membuka kemungkinan serangan ke wilayah Galilea di Israel Utara tetap masuk akal jika terjadi perang. Hal ini disampaikan Nasrallah saat upacara peringatan pemimpin Partai Talib Sami Abdullah yang tewas dalam serangan Israel pada 12 Juni. Namun ia menyebut sebenarnya Hizbullah tidak menginginkan perang yang komprehensif. Ia menekankan sabuk keamanan Israel Utara akan menjadi sasaran pertama jika perang pecah. Ia mengklaim pihaknya memiliki cukup informasi mengenai benteng, peralatan, dan personel militer Israel. Sekjen ini mencatat bahwa Hizbullah memproduksi rudal di Lebanon untuk digunakan dalam operasi. Kelompok ini juga memiliki sekumpulan target yang dapat ditargetkan dengan serangan presisi. Ia mengklaim bahwa Israel menyembunyikan kekalahannya di front utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Hizbullah pun telah melakukan baku tembak dengan Israel selama lebih dari 8 bulan bersamaan dengan Perang Gaza. Pada hari Selasa, kelompok yang didukung Iran menerbitkan rekaman drone yang menunjukkan lokasi sensitif militer jauh di wilayah Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel yaitu Israel Katz, telah memperingatkan keputusan perang habis-habisan dengan Hezbollah setelah rekaman tersebut dibagikan. Ketegangan meningkat sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel di tengah sasaran lintas batas antara Hezbollah dan pasukan IDF saat Tel Aviv terus melancarkan serangan mematikan di jalur Gaza. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. هو يعرف أن عليه أن ينتظرنا ليس كما في السابق. في السابق كان ينتظرنا وكنا ملاح، لكن عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. الحل واضح: وقف النار في جبهة لبنان، وقف النار في جبهة اليمن، وقف النار في جبهة العراق، سبيلها وحيد أوحد لا آخر له، وهو وقف الحرب والعدوان على غزة وعلى أهلنا في غزة. كل ما يقوله العدو ويأتي به الوسطاء من تهديد وتحذير وما يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حرب على لبنان، أولا أقول هذا لا يخيفنا ويجب أن لا يخيفنا. أن العدو يعرف جيدا أننا حضرنا أنفسنا لأصعب الأيام، والعدو يعرف جيدا ما ينتظره، ولذلك كان مردوعا 9 أشهر. Negara kecil Siprus terancam terseret dalam konflik antara Hizbullah Lebanon dan Israel. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah memperingatkan pemerintah Siprus Yunani di Siprus Selatan agar tidak mengizinkan bandaranya digunakan oleh Israel selama konflik. Ia menegaskan bahwa hal itu akan menjadikan Siprus Selatan sebagai pihak yang terlibat dalam perang tersebut. Hizbullah mengancam akan memperlakukan Siprus sebagai musuh jika hal ini terjadi. Merespons tuduhan tersebut, Presiden Siprus Nikos Christodoulides membantah anggapan bahwa Siprus memihak dalam konflik apapun. Sementara Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius S. Corneliu, mengatakan pihaknya tidak memiliki hubungan erat dengan Israel seperti yang dianggap oleh Hizbullah. Negaranya hanya memainkan peran sederhana dalam mengirim bantuan ke Gaza melalui koordinasi. Duta Besar juga menyatakan bahwa dia yakin Hizbullah tidak menyambut semua ini. Ia menekankan hubungan baik Siprus dan Israel hanya sebatas agenda pariwisata dan bisnis. Sementara itu, situs Wala Israel pada Juli 2022 melaporkan bahwa Brigade Pasukan Terjun Payung melakukan latihan di Siprus untuk melawan Hizbullah. Situs web mengatakan bahwa Brigade Pasukan Terjun Payung melakukan latihan di sebuah desa di Siprus dalam upaya untuk mempelajari bagaimana menghadapi pejuang Hizbullah di desa-desa Lebanon.
Tujuannya, sebagaimana disebutkan dalam situs web, adalah untuk mengeluarkan para pejuang Hizbullah dari tempat persembunyian mereka dan memaksa mereka untuk bertempur secara langsung. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. هو يعرف أن عليه أن ينتظرنا ليس كما في السابق. في السابق كان ينتظرنا وكنا ملاح، لكن عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. الحل واضح: وقف النار في جبهة لبنان، وقف النار في جبهة اليمن، وقف النار في جبهة العراق، سبيلها. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة كل ما يقوله العدو ويأتي به الوسطاء من تهديد وتحذير وما يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حرب على لبنان، أولا أقول هذا لا يخيفنا ويجب أن لا يخيفنا. أن العدو يعرف جيدا أننا حضرنا أنفسنا لأصعب الأيام، والعدو يعرف جيدا ما ينتظره، ولذلك كان مردوعا 9 أشهر. Jet Angkatan Udara Israel pada hari Rabu menyerang struktur militer Hizbullah di daerah Tire di Lebanon. IDF juga mencatat bahwa jet-jet tempur tersebut menargetkan infrastruktur teror di wilayah Qiyam di Lebanon Selatan. Selain itu, mereka mengklaim berhasil mencegat target udara mencurigakan yang melintas wilayah udara Israel dari Lebanon. Lebih lanjut, IDF menyatakan bahwa sebagai tanggapan atas peringatan yang dibunyikan di Kiryat Shmona dan 15 peluncuran yang diidentifikasi melintasi Israel, maka artileri IDF menembaki sumber peluncuran tersebut. Akibat serangan itu, sejumlah orang dilaporkan terluka. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan Israel menargetkan beberapa lokasi di Lebanon Selatan dengan fosfor putih sehingga menyebabkan cedera. Selain itu, Israel juga menembaki kota Farkela dan pinggiran kota Odeiseh di Lebanon Selatan menggunakan amunisi fosfor. Sebelumnya pada hari itu, badan tersebut juga mengatakan bahwa sebuah drone Israel menargetkan sebuah mobil di kota Al-Wasani. Pengemudinya nyaris lolos dari kematian dengan melompat dari mobil. Dicatat bahwa pesawat-pesawat tempur Israel meningkatkan serangan udara mereka menargetkan kota Al-Qiyam sebanyak 2 kali. Badan tersebut melaporkan pesawat tempur Israel juga menyerbu kota Yaroun di distrik Bin Jbeli pada pagi hari, mengakibatkan korban terluka. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut untuk pemukim kembali ke jalur Gaza pada Selasa 18 Juni. Ia mendesak migrasi sukarela warga Palestina dari daerah Gaza. Dalam tuntutannya, ia berkomitmen untuk kembali ke Gaza dan Samaria bagian utara, atau yang kini dikenal sebagai tepi barat.
Ia mendorong apa yang disebutnya migrasi sukarela warga Palestina dari Gaza dan tepi barat bagian utara. Ben-Gvir mengacu pada pemukiman khusus Yahudi yang dievakuasi oleh Israel dari Gaza pada tahun 2005. Menteri ekstremis tersebut telah mengajukan beberapa tuntutan kepada warga Palestina untuk bermigrasi secara sukarela dari jalur Gaza, sehingga mengundang kecaman dari beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jerman. Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober lalu. Lebih dari 37.350 warga Palestina telah terbunuh di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 85.400 lainnya terluka. Lebih dari 8 bulan setelah Perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. אני מברך על דבריו של ראש הממשלה, אכן זה הזמן להתעלות בשל גודל השעה ולקבל החלטות אמיצות. את תושבי הצפון לא נחזיר הביתה בביטחון אם תימשך מדיניות ההכלה. את תושבי הדרום לא נחזיר הביתה בביטחון אם יימשך הדשדוש ברפיח. לכן דרישתי להשתתף בניהול המלחמה נותרה בעינה. אנחנו חייבים לחתור לניצחון גם ברפיח, גם בצפון, ולהכריע את שונאי ישראל. אני מברך על דבריו של ראש הממשלה, אכן זה הזמן להתעלות בשל גודל השעה ולקבל החלטות אמיצות. את תושבי הצפון לא נחזיר הביתה בביטחון אם תימשך מדיניות ההכלה. את תושבי הדרום לא נחזיר הביתה בביטחון אם יימשך הדשדוש ברפיח. לכן דרישתי להשתתף בניהול המלחמה נותרה בעינה. אנחנו חייבים לחתור לניצחון גם ברפיח, גם בצפון, ולהכריע את שונאי ישראל. אני מברך על דבריו של Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari pada hari Rabu menilai tujuan perang Israel untuk memberantas kelompok teror Hamas saat ini tidak mungkin tercapai. Hagari mengatakan Hamas tidak dapat dihilangkan. Ia menekankan bahwa jika pemerintah tidak menemukan alternatif lain, maka Hamas akan tetap berada di Gaza. Ia menyebut janji untuk menghancurkan kelompok perlawanan Palestina Hamas adalah menyesatkan. Ia menilai Hamas adalah sebuah ide dan partai. Oleh sebab itu, ide untuk melenyapkan Hamas adalah tindakan yang salah. Sejak dimulainya serangan Israel pada jalur Gaza 7 Oktober lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyatakan penghancuran Hamas sebagai tujuan utama. Meskipun ada keraguan dari analis militer dan pengamat Israel tentang kelayakan tujuan tersebut. Hagari pun membahas pengumuman tentara pada 8 Juni tentang pembebasan 4 tawanan dalam operasi militer di kamp pengungsi Nuseirat dari Gaza Tengah. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin membebaskan semua sandera melalui operasi militer. Sebagai tanggapan, kantor Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Kabinet Keamanan telah menetapkan penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas sebagai salah satu tujuan perang. Unit juru bicara IDF kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa militer berkomitmen terhadap tujuan perang yang dinyatakan pemerintah, termasuk penghancuran kemampuan pemerintahan dan militer Hamas. IDF juga menambahkan bahwa Hagari berbicara dalam wawancara tersebut tentang memberantas Hamas sebagai sebuah ideologi dan juga ide. Demikian informasi viral news kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.